Kalau kamu ditanya, apa sih gunanya kuliah? Nah, kira-kira jawaban kamu apa? Apakah kuliah itu untuk nyaris ijazah? Kuliah itu untuk nyari teman sebanyak-banyaknya? Ataukah saya kuliah untuk bisa dapat banyak pengalaman? Atau mungkin jawabannya adalah kuliah itu untuk ngisi waktu. Bahkan kuliah itu untuk cari pacar. Nah, kira-kira jawaban kamu yang mana? Hai, perkenalkan saya Ronald Hutagalung. Selamat datang di channel Ronald Hutagalung, channel yang setiap harinya berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan pengembangan diri. Dan pada video kali ini kita akan bahas tentang topik apa sih gunanya kuliah? Oke, buat kamu yang baru pertama kali join di channel ini, silahkan jika berkenan klik subscribe dan loncengnya agar kemudian setiap notifikasi video terbaru di channel ini bisa kamu dapatkan. So, langsung saja kita bahas apa sih gunanya kuliah. Ketika ditanya apa sih gunanya kuliah, nah orang bisa punya jawaban macam-macam ya. Ada yang jawabannya adalah saya kuliah untuk cari gelar. Saya kuliah itu untuk mengisi waktu daripada bengong di rumah. Atau bahkan ada yang bilang bahwa ya saya kuliah biar bisa dapat pacar gitu. Nah, terlepas apapun jawaban orang, alasan orang tentang kuliah, satu hal yang butuh diingat adalah kuliah itu sebenarnya masa-masa yang sangat berharga. Mengapa? Karena kuliah itu adalah sebuah bentuk investasi berharga kamu untuk masa yang akan datang gitu. Nah, di sekitar kita tidak sedikit tuh orang yang berpikir bahwa inti kita kuliah adalah bisa dapat nilai setinggi-tingginya. Karena nanti kalau kita nilainya tinggi, kita bisa lebih mudah dapat kerja, kita bisa lebih mudah untuk sukses. Nah, anggapan seperti ini itu sebenarnya tidak sepenuhnya salah, artinya tidak juga sepenuhnya benar. Kenapa? Karena kenyataannya bagus tidaknya nilai akademik seseorang itu bukanlah faktor utama yang akan menentukan kesuksesan dia. Buktinya gitu. Tidak sedikit kok sekarang misalnya kita lihat kenyataannya banyak sarjana yang walaupun sudah selesai kuliah, sudah diwisuda tapi nganggur. Nah, bukan karena mereka tidak pintar atau kurang pintar ya. Yang namanya mahasiswa kan berarti ya di atas dari siswa dong. Pengetahuannya di atas dari siswa. Bukan karena mereka tidak pintar, bukanlah karena mahasiswa ini tidak belajar, tapi justru yang menariknya adalah seperti ini. Ada hal-hal lain yang tidak mereka lakukan ketika di kampus. Tidak mereka pelajari saat di kampus. Sementara itu, hal-hal lain ini adalah hal yang sangat menentukan keberhasilan mereka ketika nanti kerja, buka usaha atau apapun. Seperti apa? Seperti misalnya kemampuan mereka di dalam memanage emosi. Kemampuan di dalam bekerja sama. Kemampuan di dalam presentasi dan banyak sekali. Nah, kita perlu tahu itu, ya. Saat kita kuliah sebenarnya adalah kesempatan kita untuk tidak hanya menyiapkan diri biar bisa dapat gelar sarjana, namun juga kesempatan yang sangat bagus untuk membangun karakter-karakter yang nantinya akan dibutuhkan ketika nanti setelah lulus. Karakter-karakter yang itu punya peranan penting di dalam menentukan bagaimana kesuksesan kita di masa yang akan datang. Nah, kita akan bahas satu persatu. Karakter apa saja sebenarnya yang itu bisa kamu dapatkan dengan kamu kuliah. Yuk kita mulai dari karakter yang pertama. Apa sih yang sebenarnya bisa kamu latih ketika kamu kuliah? Yang pertama adalah tentang bagaimana
tahu etika, tahu hal yang etis, tahu seperti apa sih seharusnya ketika kita ada di masyarakat. Nah, untuk mencapai sukses itu ada banyak cara, ada banyak jalan. Yang pasti meraih sukses dengan cara licik itu amat beda dengan meraih sukses dengan cara etis. Kalau kamu pengen capai sukses yang sifatnya berkelanjutan dan besar, kamu harus meraih sukses dengan cara etis. Tapi kalau kamu gunakan cara licik untuk capai sukses, biasanya bisa jadi kamu sukses, tapi sukses kamu hanya sesaat, dan pada akhirnya kamu harus menuai dari apa yang sudah kamu lakukan. Oke, nah etis di sini artinya apa? Kita itu tidak hanya mengerjakan sesuatu dengan benar, namun juga dengan baik. Benar itu adalah ketika sekedar tidak melanggar aturan. Tapi baik itu artinya kita berusaha sebisa mungkin menguntungkan sebanyak mungkin orang dan menghindarkan kerugian sebisa mungkin. Ya, seperti itu. Oke. Nah, coba contohnya seperti ini. Ketika kamu tidak datang di suatu ujian praktikum, misalnya alasannya karena kamu tertidur, dan kemudian karena kamu semalaman lembur, akhirnya kamu kelelahan dan tidak tidur dengan nyenyak, dan pada keesokan harinya tertidur. Sementara tugas praktikum itu harus dikumpulkan pada hari itu juga. Nah, biasanya apa kondisinya? Ada beberapa situasi. Asisten mungkin akan beri kamu nilai 0 tanpa memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Nah, di sini asisten itu tidak melanggar aturan. Tapi kita juga kan akhirnya merasa tidak enak. Nah, itu artinya apa? Si asisten berbuat benar tapi tidak baik. Tentu akan lain ceritanya kalau misalnya ia mau mendengarkan dulu alasanmu. Ya, jadi walaupun belum tentu berarti ia akan memberi ujian praktikum pengganti, tapi setidaknya ini akan terasa lebih etis kalau segala sesuatunya bisa dibicarakan terlebih dahulu. Nah, ketika kamu di dalam posisi sebagai seorang asisten nantinya, kamu bisa belajar tuh bagaimana bertindak tidak hanya benar, tapi juga baik. Benar artinya kamu menjalankan aturan yang ada, tapi baik dengan bagaimana mengakomodir agar tidak ada yang dirugikan, agar tidak ada yang kemudian menjadi masalah di masa yang akan datang. Nah, termasuk dalam berbuat etis itu adalah sikap jujur. Kemudian cari win-win solution. Artinya apa? Solusi yang dihadirkan itu haruslah solusi yang sebisa mungkin menguntungkan banyak pihak. Dan ada banyak lagi hal-hal etis yang nantinya akan kamu bisa peroleh ketika kamu kuliah. Nah, pertanyaannya mungkin adalah seperti ini. Mengapa sih etis itu menjadi hal yang penting untuk kamu pelajari, kamu pastikan kamu kuasai ketika kamu kuliah? Karena etis itu nantinya akan berkaitan erat dengan kredibilitas kamu. Mana ada sih yang orang mau bekerja sama dengan orang yang kita tahu sering curang? Nggak ada kan? Jadi percaya ya bahwa berbuat etis itu akan menjadi investasi jangka panjang kamu, dan ini akan memberikan kamu berbagai macam keuntungan ketika kamu nanti setelah lulus dari kuliah. Nah, kita masuk ke karakter yang kedua. Karakter yang kedua itu adalah
Dengan kuliah, kamu punya kesempatan untuk belajar menjadi orang yang lebih proaktif. Ya, lebih proaktif. Proaktif itu apa? Proaktif itu artinya kamu berani bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan yang sudah kamu buat. Pada dasarnya di dunia ini itu ada dua tipe manusia. Ada manusia yang proaktif dan ada manusia yang reaktif. Dan kamu butuh untuk belajar bagaimana menjadi manusia yang proaktif. Saat menghadapi masalah, orang proaktif itu kecenderungannya akan berusaha mencari solusi dan bukan berlarut-larut dalam kesedihan dan menganggap diri mereka itu adalah korban. Itu contoh orang yang proaktif. Oke, contoh lainnya seperti ini misalnya. Kamu kuliah dan kemudian ada dosen yang ngajar yang dari cerita senior-senior kamu, dosen ini killer. Dosen ini tiba-tiba memberi nilai kamu 0 untuk ujian tengah semester karena menganggap kamu nyontek. Padahal kamu tidak pernah merasa melakukan kecurangan itu. Ya, jadi situasinya kamu diberi nilai 0 untuk ujian tengah semester karena dosen menganggap kamu nyontek. Nah, sekarang dengan situasi seperti itu, kira-kira sikap kamu seperti apa? Kalau kamu menggunakan sikap manusia yang reaktif, maka kondisinya adalah seperti ini. Kamu akan memilih untuk merasa kesal setengah mati dan akhirnya malas-malasan dalam kuliah. Kamu jengkel dengan dosennya, kamu marah dengan dosennya, dan akhirnya buat kamu malas ikut kuliah si dosen. Atau sikap reaktif lainnya misalnya kamu ceritakan nih hal-hal buruk tentang dosen itu ke teman-temanmu. Atau kamu merasa yakin si dosen ini memang pada dasarnya itu jengkel, sebel, dan gak suka ke kamu sejak awal. Nah, kalau kamu pilih sikap-sikap seperti itu, maka itu menunjukkan kamu manusia yang reaktif. Tapi kalau kamu pilih sikap secara proaktif, maka yang terjadi seperti ini. Pertama, kamu bisa saja akan berusaha untuk temui dosennya, minta penjelasan, dan lakukan klarifikasi masalahnya. Dan yang kedua, apapun jawabannya, apapun situasinya, ya kamu tetap proaktif. Tetap berusaha ikuti perkuliahan dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi kebayang ya bedanya manusia yang sikap proaktif dan reaktif terhadap satu masalah. Nah, kalau kamu misalnya coba ke toko buku, coba cari buku 7 kebiasaan remaja yang sangat efektif ya, karya Sean Covey. Di channel saya pun saya pernah review buku ini. Nah, ini ada beberapa hal yang penting yang kamu harus tahu yang menjadi pembeda antara sikap reaktif dan sikap proaktif. Orang yang sikap reaktif itu biasanya apa? Mudah tersinggung, cenderung menyalahkan orang lain, kemudian cepat marah dan mengucapkan kata-kata yang akhirnya belakangan mereka sesali juga. Kemudian sikap reaktif itu contohnya lainnya adalah ketika merasa diri sebagai korban dari keadaan. Cenderung suka merengek dan mengeluh dan hanya mau berubah kalau merasa perlu. Itu contoh ya, sikap-sikap reaktif. Sedangkan sikap proaktif itu kebalikannya. Tidak mudah tersinggung, kemudian bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang dibuat, berpikir sebelum bertindak, ya. Kalau orang yang reaktif itu bertindak sebelum berpikir. Kemudian contoh sikap proaktif lainnya adalah cepat pulih dari kesedihan, selalu cari jalan keluar dan fokus pada apa yang bisa diubah
dan mensyukuri hal-hal yang tidak bisa mereka ubah. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke karakter yang ketiga yang bisa kamu dapatkan ketika kamu kuliah. Yaitu adalah menjadi orang yang kooperatif, bisa bekerja sama. Pernah nggak kamu ikut kerja kelompok, mengerjakan tugas, dan ada teman yang tidak mengerjakan apa-apa? Atau pernah tidak kamu ketemu dengan teman yang sangat pintar, namun cenderung memaksakan pendapatnya setiap kali bekerja kelompok? Nah, bekerja sama dengan orang lain itu memang sesuatu yang tidak sederhana. Bahkan kadang tugas yang bisa kita selesaikan sendiri dalam waktu singkat, penyelesaiannya itu bisa larut-larut, bisa panjang. Hanya karena apa? Waktu kita akhirnya habis berdebat dengan anggota tim lainnya. Tapi bisa juga dengan kerjasama itu, pekerjaan kita jadi lebih ringan dan mudah diselesaikan. Yang harus kita sadari sejak awal adalah dalam hidup nyata, dalam kehidupan yang nyata, kita akan sangat-sangat sering itu dituntut untuk bisa bekerja sama. Mau kita nantinya akan kerja di perusahaan, di instansi, kita jadi seorang wirausaha, kita nanti akan kuliah lagi, ya akan selalu ada momen-momen kita dituntut untuk bisa bekerja sama. Kerjasama ini tidak hanya penting buat kamu yang nanti akan bekerja di perusahaan. Kamu yang nantinya juga rencana akan berbisnis itu akan butuh kemampuan bisa bekerja sama dengan orang lain. Jadi prinsipnya nyaris tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak memerlukan kerjasama. Coba lihat. Apapun yang ada di sekitar kita itu sebenarnya produk dari sebuah kerjasama, ya enggak? Pakaian yang kita pakai, ya, yang buat benang itu orang lain, yang jahitin orang lain, yang nyiptain jarum orang lain dan sebagainya. Sehingga apa? Dari kerjasama orang-orang inilah akhirnya jadilah pakaian yang kita kenakan. Kan nggak mungkin kita nanti pakai pakaian kita harus nenun sendiri gitu. Jadi di sini jelas ya, sangat penting bagi kamu untuk belajar bisa bersinergi dengan orang lain, yaitu memanfaatkan perbedaan untuk menemukan cara yang lebih baik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, nah kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang keempat. Apalagi nih yang bisa kamu pelajari ketika kamu kuliah? Dengan kuliah, kamu itu bisa jadi orang yang melatih diri menjadi lebih komunikatif. Ya. Mampu berkomunikasi adalah salah satu skill penting yang dibutuhkan untuk sukses di bidang apapun. Pada umumnya orang yang kita hadapi itu tidak punya kemampuan telepati. Artinya kemampuan di dalam membaca pikiran kita. Sehingga apa? Mereka itu tidak bisa tahu apa yang kita pikirkan. Karenanya kita perlu untuk bisa mengkomunikasikan, menyampaikan pendapat pemikiran kita agar dimengerti oleh orang lain. Nah, komunikasi adalah kebutuhan mutlak dalam setiap sisi kehidupan. Coba lihat, mau profesi apapun pasti itu butuh komunikasi dengan orang lain. Kalau asal-asal bicara, ya memang sih gampang, tapi
tidak mudah loh untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Jangan sampai misalnya ketika kita bicara orang malah nggak ngerti, ketika kita bicara orang malah ngantuk dan akhirnya lupa dengan apa yang kita sampaikan, atau malah yang parahnya bicara kita bukan menghasilkan solusi tapi menciptakan masalah, karena dengan kata-kata kita jangan-jangan banyak orang tuh yang akhirnya sakit hati dan salah paham. Nah, dalam komunikasi selain pemilihan kata yang itu singkat, padat dan jelas, yang tak kalah penting juga adalah kita ketika berkomunikasi harus pede ya, pede. Nah, biasanya begini, dari SMA ke mahasiswa itu kadang-kadang kan lingkungannya beda. Jadi kadang-kadang kamu akan mungkin masih merasa malu kalau harus bicara di depan umum. Dan itu wajar. Tapi sesungguhnya ketika kamu kuliah, itu kesempatan yang luar biasa buat kamu melatih kepercayaan diri. Karena bisa jadi hampir di setiap kesempatan kuliah kamu akan diberikan kesempatan untuk bicara di depan banyak orang. Dan itu sesuatu yang bisa kamu manfaatkan. Dan disitulah akhirnya kamu bisa menumbuhkan kepercayaan diri gitu ya, dengan lebih baik gitu. Nah, kemampuan berkomunikasi di sini sebenarnya bukan hanya kemampuan komunikasi secara lisan, tapi juga dalam bentuk tertulis. Nah, ketika kamu kuliah itu kan banyak tuh tugas-tugas yang harus kamu kerjakan, laporan yang harus kamu kerjakan. Nah, tugas yang kamu kerjakan, laporan yang kamu kerjakan, soal-soal ujian yang berbentuk esai yang kamu kerjakan, itu sesungguhnya adalah kesempatan buat kamu untuk melatih kemampuan kamu di dalam berkomunikasi secara tertulis. Dan ketika kamu kerja nanti, ketika kamu berbisnis nanti, ketika kamu lanjut kuliah nanti, keterampilan ini akhirnya akan sangat-sangat membantu kesuksesan kamu. Ya, seperti itu. Oke, kita pindah nih ke yang kelima. Karakter yang bisa kamu latih kembangkan saat kamu kuliah, yaitu karakter gigih. Dalam hidup pastilah kita pernah ngalami yang namanya kebosanan, gagal, dan sedih sekali-sekali itu. Dan itu semua adalah wajar. Yang bahayanya itu adalah kalau kita membiarkan diri tenggelam dalam emosi negatif tadi dan akhirnya jadi tidak produktif. Nah, orang yang sukses adalah orang yang dia bisa segera bangkit ketika jatuh dan dia bisa konsisten berjuang tanpa mengalah pada kebosanan dan kemalasan. Ketika kamu kuliah, maka kuliah itu adalah saat-saat yang tepat itu untuk kamu melatih diri untuk menanamkan kegigihan. Kenapa tidak gitu? Karena ya coba kamu bayangkan dalam perkuliahan kamu pasti akan ketemu hal-hal yang kamu suka dan hal-hal yang tidak kamu suka. Ada kuliah-kuliah yang misalnya menarik buat kamu. Namun ada juga kuliah-kuliah yang bikin kamu ngantuk, bikin kamu sebel, bikin kamu lelah dan sebagainya. Tapi coba lihat itu. Dengan kamu kuliah, semua itu harus kamu jalani. Tinggal pilih nih, kamu jalani itu dengan asal-asalan atau sungguh-sungguh. Pada prinsipnya, dengan mengikuti perkuliahan dengan betul-betul, kamu sesungguhnya sedang melatih kegigihan kamu. Dan coba bayangkan, buah dari karakter kegigihan kamu di masa depan akan menjadikan kamu orang
seperti apa saat bekerja, saat berbisnis, saat berorganisasi, dan saat di masyarakat. Ya, oke, dan sekarang kita masuk karakter yang selanjutnya, yaitu kuliah itu akan membuat kamu cerdas. Memang sih kecerdasan itu bukan satu-satunya unsur untuk sukses dalam hidup, tapi itu adalah salah satu elemen yang dibutuhkan. Nah, di dalam kehidupan nanti, kehidupan nyata itu ada jenis-jenis pekerjaan yang akan membutuhkan kemampuan berpikir analitis yang tinggi. Ada pekerjaan yang akan menuntut kreativitas. Dan ada pekerjaan yang selalu menginginkan ada inovasi di situ. Nah, dalam kondisi ini, seberapa baik kamu kuliah dan mendapatkan nilai yang tinggi atau indeks prestasi yang tinggi, itu akan memberikan gambaran tentang seberapa cerdasnya kamu, walaupun tidak mutlak. Sehingga yang harus kamu sadari adalah bahwa nanti di dunia nyata, apa yang kamu pelajari di kelas itu tidak bisa begitu saja diterapkan, tapi malah akan banyak pengetahuan yang harus kamu pelajari sendiri. Dengan kemampuan kamu belajar ketika kuliah, dengan kemampuan kamu berpikir ketika kuliah, menganalisa ketika kuliah, semuanya akhirnya akan jauh lebih mudah dilakukan. Karena untuk bisa belajar dengan cepat dan efektif, ya butuh strategi dan kecerdasan. Ketika kamu kuliah dengan benar, kamu sedang melatih diri untuk punya strategi dan kecerdasan di dalam belajar. Nah, inilah kenapa kemudian nyontek itu nggak baik itu. Karena nyontek itu akhirnya hanya akan merugikan diri sendiri itu. Ya di jangka pendek ya mungkin kamu untung itu, nilainya bagus. Tapi dengan nyontek kamu akhirnya membuat diri kamu kehilangan kesempatan untuk melatih diri punya strategi dan kecerdasan dalam belajar. Menyontek itu bikin mati daya berpikir kritis kamu, bikin mati daya berpikir kreatif kamu. Jadi lebih baik kamu manfaatkan setumpuk ujian dan tugas yang kamu dapatkan ketika kuliah itu sebagai ajang latihan kecerdasan dan menumbuhkan rasa percaya diri. Ibaratnya apa? Kalau kamu kuliah dan kemudian nanti akan ada banyak tugas, akan ada banyak praktikum, akan ada banyak makalah yang dibuat. Nah, itu adalah kesempatan buat kamu melatih kecerdasan dan rasa percaya diri dan kegigihan tadi. So, kesimpulannya apa? IPK bukanlah hal mutlak yang bisa membantu seseorang sukses. Tapi kita butuh pahami, kuliah itu penting untuk investasi hidup kamu di masa depan. Nilai bukanlah satu-satunya yang kamu kejar saat kamu kuliah. Karena nilai itu hanya salah satu faktor yang bisa menunjang ketika kamu nanti bekerja. Jadi dalam hal ini, walaupun nanti kamu kuliah, penting tuh untuk bisa menyeimbangkan kehidupan kamu. Jangan jadikan ya ketika kamu kuliah, hidup kamu hanya berkutat di kelas, kos, dan sebagainya. Tapi butuh hidup seimbang. Belajar lebih serius bukan berarti tidak aktif di organisasi dan bersosialisasi. Karena ada banyak sekali ilmu yang justru akan kamu dapatkan di luar kelas. Kamu boleh ikut organisasi yang menarik buat kamu. Karena di organisasi itu pun kamu bisa punya banyak pengalaman, kesempatan untuk belajar tentang bagaimana menumbuhkan karakter etis, proaktif, kooperatif, komunikatif, gigih, dan cerdas. Nah, sekarang
Yang jadi tantangannya adalah gimana supaya ketika kamu kuliah, kamu tetap bisa seimbang hidupnya dalam bagaimana melatih nilai-nilai yang penting tadi buat kehidupan kamu. Nah, sekarang kamu sudah punya gambaran nggak ketika ditanya, apa sih gunanya kuliah? Semoga video ini bermanfaat buat kamu dan bisa menjadi referensi kamu untuk menyiapkan masa kuliah yang tidak hanya menyenangkan namun juga produktif untuk masa depan kamu, menjadi sebuah investasi besar untuk masa depan kamu. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lainnya. See you.